Bapak Ibu, saya sampaikan, semua kader Demokrat di semua tingkatan, termasuk mereka yang bertugas baik sebagai pemimpin partai maupun di legislatif atau di eksekutif, harus mendukung pasangan Pak Nur Rahman dan Pak Jumardi. Jelas, tegas, lugas, terang benderang. Saya datang ke sini bawa diri sebagai utusannya Pak SBY, Pak AHY, mau meminta tolong kepada Bapak sekalian. Kalau bisa, Ibu Bapak sekalian membersamai Partai Demokrat dengan memilih Pak Nur Rahman dan Pak Jumardi. Bapak Ibu, untuk Demokrat di Kolaka Utara ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. 2 periode Pak Rusda itu selalu didukung oleh Partai Demokrat. Dan alhamdulillah saya selalu datang juga kampanye di Kolaka Utara ini. Insyaallah. Begitu juga Pak Nur Rahman, periode pertamanya juga didukung Partai Demokrat. Kemudian pimpinan DPRD Provinsi yang mengganti saya selalu dari Kolaka Utara, namanya Pak Haji Jumardi. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR Provinsi, Al-Fatihah untuk almarhum saudara saya Bapak Nur Ihsan Umar SHMH. Jadi hubungan sejarah historikal antara Demokrat dan rakyat Kolaka Utara memang luar biasa. Terima kasih Kolaka Utara. Malam ini saya datang, kalau bisa kita pelihara terus itu dengan tetap memilih calon bupati wakil bupati pilihan Partai Demokrat. Bisa Ibu Bapak sekalian? Bisa. Mengapa Pak Nur Rahman, Pak Jumardi menjadi pilihan Partai Demokrat untuk diajukan? Di dalam agama kita ada 4 identitas yang harus dipunyai kalau kita mau memilih seseorang itu menjadi pemimpin. Yang pertama, dia harus sidik. Sidik itu artinya adalah jujur dan benar pada diri sendiri, pada sesama manusia, dan pada puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat sehari-harinya, apakah dia jujur dan benar dengan dirinya. Lihat akhlaknya, dia harus tahu diri, sadar diri, dan hadap diri. Barulah itu dia dikatakan pemimpin yang sidik. Dua-duanya ini alhamdulillah sudah haji. Jadi beliau itu sidik berdua ini. Kemudian dia harus patanah. Dia harus cerdas. Dia harus punya otak dan hati. Kenapa perlu cerdas? Karena kalau dia bodoh, maka dia akan jadi pemimpin boneka. Pemimpin tidak boleh menjadi boneka, karena ada hal-hal yang membutuhkan respon yang cepat, tanggapan yang cepat. Bagaimana ini Pak? Ini tunggu dulu, saya tanya dulu ini. Itu tidak boleh. Pemimpin itu dia harus original, orisinil, dia harus pintar. Kemudian apa yang ketiga? Dia harus tablik, pintar menyampaikan sesuatu dengan cara yang benar. Rakyatnya dia perlakukan dengan benar, dia suruh dengan benar. Kemudian amanah, dia kalau dikasih tanggung jawab tuntas dia laksanakan. Insya Allah dari 4 kriteria ini dipunyai tidak Pak Nur Rahman dan Pak Jumardi? Punya. Berarti secara agama beliau lolos. Ingat Ibu Bapak sekalian, pilihan kita tidak bertanggungjawabkan di atas dunia saja ini, tapi kita bertanggungjawabkan di akhirat. Semua yang kita lakukan ini adalah ibadah, muamalah.
kita pertanggungjawabkan. Bagaimana kita mau memilih pemimpin? Lihat rekam jejaknya, track recordnya, kemarinnya. Lihat kapasitas dan kompetensi. Jabatan bupati, wakil bupati bukan jabatan coba-coba. Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, beliau bersabda, serahkan sesuatu kepada ahlinya. Apabila sesuatu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Jadi harus berpengalaman, apalagi memimpin daerah sebesar Kolaka Utara. Kita lihat siapa yang paling berpengalaman di antara 3 pasang calon bupati yang ada di Kolaka Utara. Pak Nur Rahman. Beliau dari birokrat. Apa kelebihan birokrat? Birokrat itu dilatih untuk memahami pemerintahan dan biasanya jauh dari yang namanya konflik kepentingan. Vested interest. Kemudian bagaimana Pak Jumardi? 2 periode menjadi pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi insya Allah beliau dari sisi pengalaman sangat memenuhi syarat. Kita di sini mayoritas petani, nelayan, dan pelaku home industri, usaha kecil dan menengah. Saya kira apa yang diprogramkan Pak Nur Rahman di awal itu benar sekali. Sasarannya pertanian dulu. Yang paling gampang membangun bangunan, apalagi kalau mau utang. Kalau Pak Nur Rahman mau mengutang di PEN, misalnya program pemulihan ekonomi nasional di kota Kendari itu dia meminjam 350 miliar, di Korsel 371. Paling gampang itu bisa langsung selesai bangunan. Tetapi benar sekali Pak Nur Rahman stressingnya ke pertanian dulu. Kenapa? Karena mayoritas warga Kolaka Utara apa pekerjaannya? Dan di sini memang secara historis adalah produsen kakao. Selanjutnya pendidikan untuk semua. Saya terus terang salut, di zaman pemerintahan Pak Nur Rahman ada sekolah tinggi institut yang berdiri di Kabupaten Kolaka Utara ini bekerja sama dengan Muhammadiyah. Kebetulan Pak Nur Rahman adalah salah satu kader Perserikatan Muhammadiyah. Apa pentingnya kalau ada pendidikan kampus? Bapak Ibu, tidak ada transformasi, tidak ada perpindahan kesejahteraan yang paling cepat, yang paling baik, yang paling pasti selain keterampilan dan pendidikan. Makanya luar biasa. Dengan adanya kampus di sini, saya dengar tahun depan akan membuka 9 fakultas, pasti akan banyak mahasiswa. Impact-nya akan luar biasa. Rumah kos akan laku, ojek akan laku, ikan akan laku, sayur-sayur akan laku, catering akan laku, laundry akan laku, percikala akan laku. Jadi luar biasa itu impact-nya, dampaknya. Tidak perlu lagi kita ke Makassar, tidak perlu lagi kita ke Kendari untuk mengkuliahkan anaknya.